Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Maulidia Made Muksin. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi rekombinasi DNA. Stay tune. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi rekombinasi DNA. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini. Nah, mungkin sebelumnya kita cari tahu atau kita belajar terkait definisi rekombinasi DNA terlebih dahulu. Jadi, rekombinasi DNA adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran dan penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel atau siklus hidup. Nah, ini ya, ada dua contoh juga ya. Rekombinasi DNA itu bisa terjadi secara alamiah maupun secara buatan. Nah, kalau alamiah ini terjadi di dalam sel. Contohnya DNA rearrangement, rekombinasi homolog, rekombinasi FDG pada sistem imun. Sedangkan kalau rekombinasi DNA secara buatan atau yang biasa dikenal atau disebut dengan artificial, itu terjadi secara in vitro atau biasanya di laboratorium. Nah, contoh rekombinasi DNA buatan yaitu pembuatan vaksin, tanaman transgenik, buah transgenik, dan hewan transgenik. Oke, lalu langsung saja ke tahapan rekombinasi DNA. Saya akan share screen lagi. Sebentar. Nah, ini. Ini ya, proses teknologi DNA rekombinan atau proses terjadinya DNA rekombinasi itu. Yang pertama ini nih adalah sel manusia. Yang biru ini adalah sel manusia. Nah, dari sel manusia kita ambil gen pengkode hormon insulin, yaitu yang ini. Nah, lalu di sisi yang lain, di sini ada sel bakteri, dan di sini ya, gambar sebenarnya itu di sini ada plasmid di dalam sini, dan yang ini itu adalah kromosom bakteri. Nah, yang kita ambil yaitu si plasmidnya ini, kita keluarkan. Nah, ini dia. Nah, si plasmid ini tidak memiliki gen pengkode hormon insulin, tetapi yang memiliki gen pengkode hormon insulin itu adalah ini nih, di sini, adalah sel manusia. Oke, lanjut. Kita hapus dulu ini. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini setelah diteliti oleh para peneliti, ternyata plasmid ini memiliki titik potong yang sesuai atau titik potong yang sama dengan gen pengkode hormon insulin. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu si plasmid ini dibuka pada titik potong yang sesuai itu. Jadi gambar selanjutnya yaitu
atau tahapan selanjutnya, setelah plasmid ini dibuka, selanjutnya si apa dia tadi namanya, si potongan sel manusia yang tadi sudah diambil, si apa namanya, sel manusia yang sudah diambil tadi itu dia masuk atau disisipi ke dalam plasmid yang sudah dibuka. Nah, selanjutnya ini adalah gambarannya. Mungkin akan lebih jelas kalau dilihat di gambar gitu ya. Jadi plasmid telah disisipi gen pengkode hormon insulin, dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, jadi tahapan selanjutnya yaitu dimasukkan ya teman-teman. Si plasmid yang telah dimasukkan gen pengkode hormon insulin ini dimasukkan lagi ke dalam sel bakteri yang ada di sini. Nah, jadi dia untuk selanjutnya itu terjadinya seperti ini. Jadi di dalam sini, di dalam sel bakteri ini sudah memiliki sel plasmid yang telah disisipi oleh gen pengkode hormon insulin. Yang ada biru ini yaitu gen pengkode hormon insulin, dan yang coklat di sini itu yaitu sel apa namanya, plasmid dari sel bakteri itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini ya. Ini, jadi dia kalau udah terjadi seperti ini, maka sel bakteri itu bisa memproduksi hormon insulin. Padahal sebenarnya si sel bakteri ini tidak bisa memproduksi hormon insulin. Hanya saja waktu tadi ya kita masukkan si apa namanya, sel atau potongan apa dia tadi yang ada di atas, ini potongan gen pengkode hormon insulin yang ada pada manusia, terus kita masukkan ke plasmid sel bakteri yang sebetulnya setelah diteliti dia memiliki titik potong yang sama gitu. Jadi kita gabung lalu kita masukkan lagi ke dalam sel bakteri, jadilah seperti ini. Sel bakteri yang memiliki plasmid telah disisipi oleh gen pengkode hormon insulin, maka sel bakteri bisa memproduksi hormon insulin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Sekian dari saya, insya Allah bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.